Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau dari program studi hubungan masyarakat bersama saya Indah Putri Dewi, Dirga Bidang Senaga, Milih Manusia dan Sultan Terbani dan kami M. Ali Farhan. Mohon izin sedikit wawancara Pak. Sedang bersama kami yaitu Bapak selaku Humas PT Erabadi, itu dengan Bapak siapa Pak? Denny Wijaya. Pak Denny Wijaya. Dengan Bapak dari Humas Provinsi, Pak siapa? Bapak Lutfi. Sebelumnya kami mohon izin ya Pak wawancara sedikit tentang CSR di PT perusahaan Bapak. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selamat sore Pak Denny dan Pak Lutfi. Saya DR sini akan menyampaikan satu pertanyaan terkait CSR. Mungkin ini pertanyaan pertama akan saya sampaikan kepada Bapak ini. Itu pertanyaannya ialah semenjak kapan Bapak bergabung ke PT Ararabadi sebagai humas dan sejak kapan Bapak menjalankan CSR di PT Ararabadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya buat adik-adik dan semua. Jadi perkenalkan nama saya Denny Wijaya. Saya bergabung pertama kali di Sinarmas atau di PT Ararabadi tahun 2007, tepatnya di 1 Januari 2007. Kurang lebih hampir 18 tahun saya kerja di Ararabadi Sinarmas ini. Pertama kali saya bekerja, saya didedikasikan di bagian lingkungan. Di bagian lingkungan hampir kurang lebih 7 tahun. Setelah itu saya dipindah ke bagian sertifikasi atau audit. Hampir 5 tahun saya di bagian sertifikasi, kemudian saya dipindah lagi, dipercayakan lagi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Kurang lebih hampir 2 tahun, tepatnya di 2019-2020. Di 2021 saya mendapatkan tantangan kembali untuk menangani permasalahan sosial, konflik dan CSR ataupun program terkait CSR yang ada di perusahaan. Tepatnya di 2001 sampai dengan saat ini. Yang bagi saya waktu kurang lebih hampir 4,5 dan 25 tahun. Lalu ini ada pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua ini menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan Bapak terkait CSR di PT Ararabadi atau selama Bapak menjabat sebagai CSR menurut Bapak Denny sendiri? Jadi salah satu kenapa saya berani mengambil tantangan di CSR ini karena setiap perusahaan dan operasional yang ada di khususnya di Provinsi Riau pasti ada kewajiban terhadap corporate responsibility. Dalam artian sosial ini menjadi salah satu indikator penting. Perusahaan kami bergerak di bidang sustainable. Salah satu indikator kesuksesan untuk tetap berkelanjutan adalah ada faktor ekonomi, produksi harus tetap berlanjut, faktor ekologi, lingkungan harus terjaga dengan baik supaya tidak ada limbah, tidak ada masalah lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah sosial. Perusahaan bisa maju kalau sosial masyarakat sekitar itu bisa berdampingan untuk bergandengan dengan baik. Kalau produksi bagus, lingkungan dijaga, tiba-tiba banyak yang demo, banyak yang nuntut, banyak yang ribut, asalnya nggak bisa. Dan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar harus kita penuhi, harus kita lihat gimana seperti apa. Dan saat saya ditunjuk sebagai CSR, saya akan mengimplementasikan, menerapkan bagaimana peran masyarakat itu sangat penting bagi perusahaan. Dan perusahaan menganggap itu sangat penting bagi untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Perusahaan sudah mengambil izin, mendapatkan izin, memperolehkan keuntungan, tapi bagaimana itu bisa direalisasikan, diberikan masyarakat dan masyarakat setempat supaya bisa mendapatkan hasilnya dan bisa dipekerjakan dan bisa memperoleh manfaat yang pasti. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu bisa saja dengan baik. Kalau misalnya perusahaan ini kan kita tahu kan pasti mencari keuntungan ya Pak. Untuk menjalankan CSR itu, apakah tujuan utama perusahaan mencari keuntungan itu tertutupi atau bahkan tidak bakal tercapai karena adanya CSR atau malah sebaliknya menurut Bapak? Jadi ini kita ada namanya sertifikasi dan kita ada namanya komitmen keberlanjutan. Ararabadi kurang lebih 20-30 tahun sudah
makanya kita menerapkan standar sertifikasi. Berapa sih sebenarnya yang layak bagi masyarakat dengan keuntungan yang ada dan tidak mengganggu kegiatan personal dan keuntungan, itu sebenarnya sudah dikeluarkan oleh perusahaan, sudah dianalisa lah itu. Bukan berarti dengan melakukan CDC acara banyak perusahaan rugi, tidak. Justru dengan memberikan, tetapi dia dengan pemberian yang tepat kepada penerima yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar yang mau berusaha. Jadi tidak asal buang uang gitu, seperti itu. Jadi kita memberikan dalam artian keuntungan yang sudah kita terima, bukan dalam artian kita memberikan rugi. Justru perusahaan memberikan itu tujuan perusahaan bisa mendapatkan profit yang banyak, masyarakat harus mendapatkan keuntungan yang lebih. Saya ingin bertanya Pak mengenai program CSR di bidang pertanian itu contohnya seperti apa? Oke. Nah, kita ada program karena masyarakat kita berhubungan terhadap lahan ini, terhadap lahan, terhadap hutan, dan kita ingin mendepankan pertanian. Kedua, kita analisa sejauh ini buah yang berada di provinsi Riau itu adanya dari Medan, dari Sumbar, dan dari Riau sendiri. Tadi kan Bapak udah cukup menjelaskan beberapa program CSR dari BPPT. Nah, mungkin Bapak punya rencana nih program CSR atau sudah direncanakan? Bisa Bapak jelaskan Pak di sini program yang akan datang atau yang sudah direncanakan program-program CSR? Ini pertanyaan bagus, pertanyaan untuk masa depan. Karena kita masih di saat ini. Atau mungkin Pertanyaan sudah futuristik. direncanakan tapi belum direalisasikan? Jadi gini, kita mendatangkan beberapa program. Ada kebudayaan, ada pendidikan, ada pertanian, dan ada infrastruktur, dan ada keagamaan. Kalau ini banyak, supaya semua seimbang. Jadi bantuan kita ini bukan cuma pertanian, tapi tidak budayaan, seperti event nasional, event masyarakat, dia membuat peralatan budaya itu kita bantu. Terus ada yang namanya infrastruktur. Kalau tidak ada infrastruktur masyarakat, tidak ada kita, bagaimana masyarakat menjual hasil pertaniannya kalau tidak kita bantu? Kita rawat jalan, buat jalan, kita ada bantuan aspal, batu, semenisasi. Ada juga keagamaan. Kita tak luput dari sekitar. Kita ada tempat ibadah, baik itu Islam, Kristen, masjid, gereja, ada MTQ, dan lain-lain. Itu kita bantu supaya semua berjalan. Dan ada juga terkait pertanian dari sudah sekarang baik buah, buah, pertanian, pertanian semoga berjalankan. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan. Kan bisa maju, bisa berkembang, pasti akan kita rekrut dari lingkungan sekitar. Kalau pendidikan yang awalnya bagaimana kita mau rekrut? Kita ada beasiswa, kita ada layanan prestasi, itu kita berikan. Nah, ini kan kita kembangkan bagaimana hal-hal tersebut kita berarti termasuk strategi komunikasi Bapak ini untuk melancarkan rencana-rencana Bapak untuk saat ini itu ya melalui sosial media ya? Sosial media, beberapa media lokal ataupun media yang nasional kita kerja. Dan pertama memang dengan para pemangku kepentingan dan terutama tadi masyarakat atau pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang saat ini sedang berpendidikan, sedang menikmati yang benar. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak terkait pendidikan yang akan Bapak laksanakan. Ini saya tertarik terhadap pendidikan. Kira-kira untuk pendidikan ini Pak, kira-kira apa yang bakalan Bapak lakukan? Beasiswa kah? Atau membangun sekolah kah? Atau memberikan infrastruktur sekolah kayak kursi mungkin atau perpustakaan atau apa? Itu saya sangat menarik perhatian saya nih terhadap pendidikan. Jadi dari segi pendidikan pasti akan di salah satu yang melihat pada kualitas. Kualitas itu ada dua, kualitas murid sendiri atau kualitas dari sekolah itu sendiri. Jadi selama ini perusahaan sudah banyak membantu terkait infrastruktur, baik itu bangunan, baik itu isi-isinya, ya, bangku, meja, ataupun fasilitas untuk olahraga, lain-lain. Itu kan lebih kepada meningkatkan kualitas fisik yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas murid-murid yang ada di situ. Mana murid-murid
siswa atau siswa-siswi yang dia berprestasi, kita akan pilih, kita akan lihat, kita akan memberikan beasiswa, dan kita akan melakukan training di luar sana yang tidak berhubungan dengan sekolahnya, tapi yang sekiranya bisa menghasilkan ke mereka sendiri, seperti untuk misalnya sosial media atau training misalnya kayak untuk administrasi atau dengan NGO tempatan, itu selalu sering kita kembangkan. Mungkin ini sesi wawancara kita terkait CSR bersama Bapak Denny sama Bapak Lutfi pada malam hari ini akan kita tutup. Jadi untuk Bapak Denny dan Bapak Lutfi, semoga apa yang mungkin akan direncanakan ke depannya akan terrealisasikan, dan juga kesehatan dan rezeki juga melimpah Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini, dan ilmunya sangat berharga buat kita. Mungkin akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk kita semua di sini yang ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah ya Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak ya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.